Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Dasar 1C. Ini adalah video kedua dari seri pembelajaran Matematika Dasar 1C yang dipersembahkan oleh tim dosen Matematika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan fungsi. Nah ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah fungsi. Tujuannya teman-teman diharapkan untuk memahami fungsi dan operasinya, apakah itu tambah, kali, kurang, dan bagi, lalu menentukan domain dan range dari fungsi. Lalu kemudian kita akan bicara tentang grafik fungsi, bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi, dan bagaimana kita memperoleh informasi dari grafik fungsi. Ya, langsung saja kita masuk ke bahasan pertama kita. Fungsi. Apa itu fungsi? Sebenarnya fungsi adalah aturan yang mengaitkan anggota dua buah himpunan, di mana setiap X anggota himpunan pertama dikaitkan dengan tepat satu. Ini yang ingin saya garis bawahi. Setiap X anggota himpunan pertama dikaitkan dengan tepat satu anggota himpunan kedua. Mungkin kita sambil melihat contohnya. Katakan saya punya dua buah himpunan nih. Ini adalah himpunan pertama, saya sebut dia himpunan A. Ini himpunan kedua, saya sebut dia himpunan B. Fungsi adalah aturan. Kita coba lihat, misalkan saya punya fungsi f. Aturannya adalah, misalkan fx merupakan banyak sisi dari x. Jadi aturannya, kalau saya punya ini, x, katakan x-nya adalah segitiga ini, maka fx adalah banyaknya sisi dari segitiga ini. Jadi kalau segitiga kan sisinya ada 3 ya, makanya nanti segitiga ini akan dihubungkan atau dikaitkan dengan angka 3 di sini, bilangan 3 di sini. Contoh lain, maka untuk f dari jajaran genjang ini adalah 4. Jadi x-nya adalah jajaran genjang, maka fx-nya adalah 4. X-nya adalah jajaran genjang, banyaknya sisi dari X adalah 4. Maka F dari persegi 6-nya ya 6. Oke, contoh berikutnya, misalkan saya punya GX merupakan warna dari X. Jadi aturannya GX adalah warna dari X. Untuk himpunan yang sama, kalau saya terapkan fungsi Gx, saya peroleh G dari jajaran genjang ini adalah kuning, karena sekarang aturannya adalah Gx adalah warna dari X. Misalkan X-nya jajaran genjang ini, maka warna dari jajaran genjangnya apa? Kuning, berarti dia kuning. Ini segitiga siku-siku ini warnanya apa? Biru. Oh, maka nanti dia di biru. Segitiga hijau ini hijau. Lingkaran ini merah warnanya, lalu ini persegi 6-nya adalah coklat. Jadi X atau GX merupakan warna dari X. Jadi aturannya adalah seperti itu. Contoh lain, maka G dari persegi 6 ini adalah coklat. Oke. Teman-teman sebelumnya sudah belajar relasi kan ya? Nah, ternyata fungsi itu adalah salah satu bagian dari relasi. Relasi yang seperti apa? Jadi relasi yang setiap koordinat X-nya menunjuk ke tepat satu koordinat Y. Jadi untuk X, dia hanya boleh berpasangan dengan satu Y. Maka ini kita sebut sebagai Y fungsi dari X. Kita lihat contohnya. Manakah dari relasi berikut yang merupakan Y fungsi dari X? Saya punya relasi pertama, ini X-nya min 2, Y-nya adalah 1. X-nya 1, Y-nya adalah 3. X-nya 1, Y-nya 4. Nah, ini menyalahi bahwa setiap X hanya punya tepat 1. Ini dengan X-nya 1,
dia Y-nya bisa 3, bisa 4. Nah, ini pasti bukan relasi. Jadi, karena X-nya untuk X sama dengan 1, Y-nya ada 3 dan 4, ada 2 pilihan, maka dia bukan relasi. Karena ya X hanya boleh punya tepat 1 Y. Kita cek yang R2, relasi kedua. X-nya min 2, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya min 1. Jadi, X-nya kan beda semua ya. Ya, maka dari ini adalah Y fungsi dari X. Jadi setiap X hanya berpasangan dengan tepat 1 titik di Y. Sebenarnya ada cara lain nih untuk mengeceknya. Kita bisa menggunakan yang namanya tes garis vertikal. Jadi apa yang kita lakukan pada tes garis vertikal? Yaitu pertama kita gambarkan titik-titiknya pada bidang kartesius. Lalu kita gambarkan garis-garis vertikal, di mana setiap garis vertikalnya hanya boleh memotong tepat 1 titik di relasi. Oke, ini ada titik di relasi, ini ada titik min 2,1, ini adalah titik 1,3, ini adalah titik 1,4, lalu yang ini adalah titik 3,2. Saya gambarkan garis vertikal, oh dia hanya memotong 1. Saya gambarkan garis vertikal lagi, oh dia memotong 2 nih. Berarti dia gagal nih. Setelah kita tes, dia gagal memenuhi tes garis vertikal. Oh, maka dia ini bukan relasi. Bukan Y fungsi X. Nah, bagaimana untuk relasi yang kedua? Saya buat garis vertikal, aman, dia hanya memotong 1. Saya bikin lagi, aman, hanya memotong 1. Saya bikin lagi, dia hanya memotong tepat 1 garis. Maka yang ini adalah Y fungsi X. Seperti itu. Nah, sekarang ada nggak sih fungsi pada kehidupan nyata? Ini apakah hanya pekerjaan matematis saja? Ada. Jadi bisa dilihat bahwa tinggi badan adalah fungsi terhadap waktu. Jadi mungkin pada usia atau pada waktu T-nya adalah 14 tahun, 1 bulan, maka kalau ini adalah fungsi tingginya, tinggi badannya, maka tinggi badannya pasti kan tetap ya, dia pasti tingginya katakan kalau dia 150 cm ya 150 cm saja. Nggak mungkin dia 150 cm dan 160 cm tingginya. Jadi setiap T atau X di sini dia hanya berpasangan dengan tepat 1, maka dia juga fungsi terhadap. Maka dia juga adalah fungsi. Ada lagi nggak? Ada harga saham sebagai fungsi terhadap waktu, lalu 2 daerah lingkaran sebagai fungsi terhadap jari-jari. Jadi yang berpengaruh hanya jari-jari. Ini gambarannya bisa kita lihat pada usia 5, tingginya adalah 4, pada usia 10, tingginya mungkin 4,5, usia 15 tingginya 5, 20 usianya 5,8, sampai lalu 25 tingginya 6. Lalu harga saham juga fungsi terhadap waktu. Saat waktunya adalah ini adalah 28 Juli kemarin, maka nilai sahamnya adalah di antara 4.600 dan 4.700. Harga pasnya tidak terlihat ya. Atau mungkin yang ini lebih jelas, pada tanggal 23 Juli harga sahamnya adalah 4.700. Jadi itu contoh-contoh fungsi pada kehidupan nyata. Nah, nanti saat penulisan sendiri biasanya fungsi disimbolkan dengan huruf-huruf kecil nih. F kecil,
kecil, G kecil, dan K kecil, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan perhitungan pada fungsi bilangan real itu seperti apa? Jadi, teman-teman kan sudah belajar ya fungsi bilangan real sebelumnya. Nah, kalau saya punya fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 plus x min 2 kuadrat plus x plus 1 itu artinya apa? Ingat, fungsi adalah aturan, berarti ini aturannya bahwa saat saya punya x sama dengan sesuatu, katakanlah sama dengan 2, maka aturannya adalah 2 ini saya pangkatkan 3, lalu saya kali 3, ditambah 2, saya kurangkan 2, saya kuadratkan, ditambah 2, tambah 1. Jadi X di sini berperan sebagai placeholder atau tempat bersarangnya saja. Jadi misalkan saya punya fx-nya ini, maka X ini sebagai tempat yang bisa diisi. Misalkan X-nya adalah tadi, atau X-nya sama dengan 3 sekarang. Berarti kotak-kotak ini, X ini saya ganti dengan 3, saya isi dengan 3. Sisanya tinggal kita hitung. Berarti 3 kali 3 pangkat 3, 81, ditambah 3 min 2 dikuadratkan adalah 1, tambah 3, tambah 1. Ya, ini silahkan dihitung lagi ya. Saya hanya mengira-ngira seharusnya sih segini. Nanti kita jumlahkan, nanti saya bisa dapat nilai F3-nya adalah berapa. Contoh lain, misalkan saya punya fx adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Maka f-1, ya x di sini saya ganti dengan min 1. Lalu x di sini saya ganti dengan min 1. Maka saya peroleh min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 tambah 4. Saya peroleh 1 dari sini, 4 kali min 1 min 4 ditambah 4. Saling menghilangkan, saya tinggal memperoleh 1. Bagaimana kalau yang disubstitusikan adalah X juga atau mengandung X? Tidak masalah. Ya tinggal kita ganti semua X-nya saja. Di sini X-nya diganti dengan 2X. Berarti X di sini diganti dengan 2X juga. Awalnya X kuadrat jadi 2X kuadrat. Awalnya 4X jadi 4 dikali 2X. Yang awalnya 4 tetap 4 karena mengandung X. Maka saya peroleh 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat, 4 dikali 2x adalah 8x tambah 4. Seperti itu. Jadi tetap bahwa x-nya itu adalah placeholder, jadi kita bisa ganti atau bisa kita isi dengan apa saja, tergantung x-nya maunya berapa. Domain dan range. Apa itu domain dan range? Domain adalah daerah asal suatu fungsi, yaitu semua nilai x yang membuat fx terdefinisi, atau x yang bisa dipetakan, misalkan gitu, atau x yang punya fx. Dan ini disimbolkan sebagai domain f. Lalu range atau daerah hasil suatu fungsi merupakan semua nilai fx yang diperoleh. Mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat contohnya. Misalkan fx adalah jumlah sisi x ini fungsi yang tadi, maka domainnya apa? Domainnya adalah semua nilai x. Nilai x-nya kan ada bisa ini, x lingkaran ini, x segitiga ini, x segitiga siku-siku, x jajaran jam, x segitiga. Semua x yang membuat fx terdefinisi. Nah, ini semua terdefinisi karena dia punya pasangan. Jadi ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini punya pasangan. Maka domainnya adalah semua yang ada di sini nih. Lingkarannya, lalu segitiganya, segitiga siku-sikunya, jalan jam, dan persegi 6-nya. Kemudian range-nya merupakan semua nilai dari fx, berarti semua nilai yang punya pasangan di sini apa? Kan yang satu adalah f dari lingkaran, 3 adalah f dari segitiga, dan f dari segitiga siku-sikunya. Nah, tapi 2 itu bukan fx-nya siapa-siapa, jadi dia
Ini bukanlah hasil kan nih. Yang hasil kan 1, 3, 4, dan 6. Jadi yang merupakan anggota range adalah 1, 3, 4, dan 6. Jadi semua nilai fx. Ini adalah nilai fx, ini adalah nilai fx, ini adalah nilai fx, ini adalah nilai fx. Ini bukan, nggak ada. Saya peroleh range-nya adalah 1, 3, 4, dan 6. Oke. Kalau di bilangan real, saya punya fungsi gx sama dengan akar x. Domainnya gimana? Domainnya adalah x yang lebih besar sama dengan 0, yaitu kan domain daerah yang terdefinisi. Kenapa hanya x yang lebih besar sama dengan 0? Karena kalau x-nya sama dengan min 2, nilai negatif, akar min 2 ini nggak ada kan ya? Tidak terdefinisi. Makanya semua nilai negatif, jadi negatif akar dari negatif sesuatu kan nggak ada. Tidak terdefinisi, makanya yang negatif nggak ada di domainnya, adanya yang positif saja. Lalu range-nya juga x yang positif saja karena nilai akar pasti nilainya positif. Nah mungkin kan akar x nilainya tahu-tahu min 2. Ini yang diakarin siapa? Jadi akar x pasti nilainya positif. Maka range-nya juga adalah bilangan positif atau bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, mungkin bisa kita lihat contoh. Oh, ini adalah beberapa fungsi khusus yang perlu kalian ingat terkait domain dan range-nya. Jadi kalau teman-teman bertemu bentuk akar, yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Ingat yang tadi kalau dia akar dari negatif kan nggak terdefinisi, maka yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau ada pecahan seper x, maka x-nya atau penyebutnya tidak boleh 0. Nah, jadi kita lihat contohnya. Misalkan saya punya fx sama dengan akar x min 2. Maka domainnya seperti apa? Ingat syaratnya. Karena x min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Lihat ini x. Maka x-nya harus lebih besar sama dengan 2. Maka dari itu domainnya adalah x yang lebih besar sama dengan 2. Lalu kalau misalkan saya punya fx adalah seper x kuadrat min 4, ingat karena x kuadrat min 4-nya dia tidak boleh sama dengan 0, maka x min 2 dikali x plus 2 ini tidak boleh sama dengan 0, ini adalah hasil pemfaktorannya. Artinya x-nya nggak boleh sama dengan 2 karena akan membuat ini 0, dan x-nya juga tidak boleh sama dengan min 2 karena akan membuat yang sebelah sini 0. Maka dari itu domainnya adalah semua bilangan x di mana x-nya tidak sama dengan 2 dan x-nya tidak sama dengan min 2. Sekarang kita bahas tentang kombinasi fungsi. Jadi fungsi bisa kita kombinasikan dengan apakah kita jumlahkan atau kita kurangkan atau kita kali atau kita bagi. Nah, sekarang misalkan saya punya notasi f plus g. Artinya apa? Dia artinya adalah fungsi f ditambah dengan fungsi g. Jadi kalau saya udah punya fungsi f-nya punya domainnya a, fungsi g-nya punya domainnya adalah b, maka domain dari penjumlahannya adalah irisannya. Begitu juga dengan pengurangan, begitu juga dengan perkaliannya, domainnya adalah irisannya. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Pembagian domainnya yang pertama adalah irisannya lalu ditambah syarat. Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh. Mungkin kita lihat contohnya saja. Misalkan saya punya fx sama dengan akar x min 3,
Maka kita cari f per gx-nya apa? Ya, kita tinggal tuliskan saja. Berarti dia adalah fx per gx. Berarti dia adalah akar x min 3 per x kuadrat min 9. Lalu f per g x sama dengan 4, ya berarti kita tinggal substitusikan ini x-nya 4. Berarti akar 4 min 3 per 4 kuadrat min 9. Akar 4 kan 2 ya, min 3. 4 kuadrat adalah 16 min 9. Berarti ini min 1 per 7 ya. Min 1/7. Lalu bagaimana dengan domainnya? Nah, berarti kan domainnya adalah x, di mana x-nya anggota domain F diiris dengan domain G, di mana gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi saya perlu tahu domain F dan domain G-nya apa. Domain F-nya adalah, kita lihat syaratnya di sini adalah ada akar X, yang di dalam akar X harus positif, berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lalu yang ini, dia tidak ada akar X, tidak ada pecahan, maka dia nggak ada syarat tuh. Berarti domain G-nya adalah semua X anggota bilangan real, tidak punya syarat. Maka irisannya apa? Misalkan ini A, ini B, maka iris B-nya adalah ya semua bilangan real diiris dengan X lebih besar sama dengan 0, ya maka yang kamu peroleh adalah X yang lebih besar sama dengan 0 saja. Tadi irisan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya. Maka ini adalah X di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu kita lihat syaratnya, syarat keduanya, gx-nya tidak sama dengan 0. Gx-nya apa? Gx-nya adalah x kuadrat min 9. Dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti gimana? Berarti x min 3-nya dikali x plus 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 3 dan X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Maka di sini X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya tidak sama dengan 3 dan X-nya tidak sama dengan min 3. Seperti itu. Oke, grafik fungsi. Apa itu grafik fungsi? Adalah himpunan titik-titik yang memenuhi fungsi. Jadi pasangan x, fx. Jadi kalau saya punya x-nya sama dengan 2, fx-nya sama dengan 1, maka di grafik fungsi adalah titik-titik yang seperti ini nih. Jadi x-nya 2, y-nya 1. Jadi ini adalah titik x, fx. Di sini juga titik x, fx. Seperti itu. Atau bisa dibilang juga ini adalah sebenarnya ada titik, kalau ini di 2 berarti ini adalah titik 2, f2. F2-nya siapa? F2-nya 1. Ini adalah titik 3, f3. F3-nya berapa? F3-nya adalah 4. Ini adalah titik 1, f1. Jadi titik-titik di sini adalah titik x, fx. Nah, ini salah satu contoh grafik fungsi, yaitu grafik fungsi konstan. Kalau saya punya fungsi fx sama dengan 3 kan, kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya tetap 3 kan ya. Kalau x-nya sama dengan 2, fx-nya juga tetap 3. Berapapun x-nya, nilai fx-nya tetap 3. Makanya grafik konstan seperti itu tuh.
di X berapapun nilai fx-nya adalah 3. Oh, ini harusnya fx sama dengan 2 kalau berdasarkan grafik. Jadi kalau fx sama dengan 2, maka grafiknya seperti ini, garis lurus di Y sama dengan 2. Kemudian ada grafik fungsi linier. Fungsi linier sudah dibahas. Fungsi linier fx sama dengan setengah x plus c. Jadi setengah x ini menyatakan kemiringannya, plus c-nya ini adalah perpotongan dia terhadap sumbu y. Nanti mungkin akan dibahas di video berikutnya. Lalu bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi? Sebenarnya sama saja dengan menggambarkan grafik persamaan yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, jadi kalau saya ingin menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, ini kan sebenarnya persamaannya. Ya, langkah pertamanya selalu saya coba cari titik-titik yang memenuhinya. Misalkan saat x-nya min 2 kan fx-nya adalah 4. Saat x-nya 0, fx-nya adalah 0 juga, 0 kuadrat. Saat x-nya sama dengan 2, fx-nya adalah 2 kuadrat adalah 4. Berarti kalau saya gambarkan di bidangnya, maka saya punya min 2,4, lalu 0,0, lalu 2,4. Jadi kalau digambarkan kira-kira kan seperti itu. Nah, ini kan gambarnya lurus-lurus banget ya. Nah, ini karena titik yang kita coba baru sedikit nih. Semakin banyak titik yang kita coba, hasilnya akan semakin bagus. Jadi saya tambahkan titik min 1. X-nya min 1, efeknya adalah 1. Berarti harusnya di sini nih, lewat sini. Jadi ini salah nih. Lalu saat X-nya 1, fx-nya 1. Berarti harusnya melalui titik ini. Berarti ini salah. Jadi ini bisa kita gambarkan ulang menjadi grafiknya seperti itu. Nanti kalau teman-teman cari titik lebih banyak, teman-teman akan mendapatkan grafik ini, grafik yang lebih baiknya lagi. Seperti itu. Bagaimana kalau saya punya fungsi seperti ini? Ini adalah fungsi yang sepotong-sepotong. Jadi untuk X yang lebih besar dengan lebih kecil dari 1, dia mengikuti X kuadrat. Tapi untuk X yang lebih besar sama dengan 1, dia nilainya 3. Maka saya gambar grafiknya ini. Untuk X yang kurang dari 1, berarti kan dari sini ke kiri ya, X kurang dari 1. Grafiknya adalah X kuadrat, berarti saya bisa ambil grafik ini. Jadi ini sebenarnya saya copy saja dari sini. Sampai ke sini, saya copy, saya dapat ini. Lalu untuk X yang lebih besar sama dengan 1, dia adalah 3. Fungsi konstan. Jadi kita bisa menggambarkannya perpotongannya saja. Untuk potongan pertama bentuknya X kuadrat, potongan berikutnya adalah fungsi konstan X sama dengan 3. Nah, ini adalah beberapa cara lain untuk menggambarkan grafik, yaitu kita dengan melakukan pergeseran. Jadi kalau saya punya Y, fungsi yang baru adalah fx ditambah c, maka ini saya punya, ini adalah fx, fungsi awalnya ini. Saya punya fungsi baru fx ditambah c, oh berarti saya geser fungsi yang awal yang biru ke atas sejauh c, digeser ke atas sejauh c. Kalau fx dikurangi c, berarti gesernya ke bawah sejauh c. Nah, tapi kalau penjumlahan atau pengurangannya ada di dalam kurung, misalkan f dari x min c, maka dia gesernya ke kanan atau ke kiri. Kalau negatif ke kanan, kalau positif ke kiri. Nanti mungkin kita lihat contohnya. Lalu ini adalah fungsi refleksi, jadi kalau kita negatifkan yang awalnya fx, saya negatifkan maka dia dicerminkan terhadap sumbu x. Kalau saya punya fx, yang saya negatifkan yang di dalam kurung, maka dia dicerminkan terhadap sumbu y. Lalu ini peregangan dan pemanfaatan, jadi kalau dikalikan dengan konstanta, dia akan diregangkan. Kalau misalkan yang dikalikan di dalam, dia diintipkan. Ini diregangkan
itu. Nah, selanjutnya contohnya, misalkan saya punya fungsi G sama dengan 3x pangkat 3 min 3x. Ini fungsi ini. Fungsi ini. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan x pangkat 3 min x. Oh, maaf. Saya ingin menggambarkan ini, tapi yang diketahui adalah x pangkat 3 min x. Jadi ini adalah fungsi x pangkat 3 min x. Ini adalah f(x)-nya. Saya ingin menggambarkan gx-nya adalah ini. Gimana caranya? Ingat, ini kan bisa saya tuliskan sebagai 3 dikali x pangkat 3 min x. X pangkat 3 min x adalah fx, berarti ini sebenarnya adalah 3 dikali fx. Jadi fx saya kalikan dengan konstanta 3. Berarti yang dilakukan apa? Dia diregangkan nih ke atas dengan faktor c, yaitu dikalikan sejauh c. Jadi yang awalnya segini, saya kali 3. Oh, berarti kira-kira saya akan dapat ini jadi ke sini. Terus yang ini saya kali 3. Ini 1, saya kali 3 kan berarti jadi panjangnya harusnya begini. Lalu misalkan yang di sini saya kali 3, nanti saya dapat dia berpindah ke sana. Yang ini akan berpindah ke sini. Jadi awalnya segini jadi 3 kalinya. Jadi ini diregangkan, maka hasilnya seperti itu tuh. Gitu ya, jadi diregangkan. Yang awalnya cuma segini, naik jadi 3 kalinya. Yang awalnya segini, naik jadi 3 kalinya. Oh, ini awalnya di sini, dia naik jadi 3 kalinya. Gitu. Sekarang kalau misalkan saya punya x-nya adalah ini, min 3x kuadrat plus 3x. Gimana berarti? Ini coba kalau saya tuliskan berarti jadi apa? Minus dari 3x pangkat 3 plus minus 3x plus 3. Wah, kita bisa lihat fungsi gx tuh di sini. Berarti ini apa? Ini sebenarnya adalah minus dari gx plus 3. Kan bagian ininya adalah gx ya. Jadi ini adalah fungsi gx. Saya tambah 3, berarti saya geser ke mana? Geser ke atas. Lalu saya cerminkan, kan saya negatifkan tuh. Berarti ini saya geser ke atas sejauh 3. Berarti kira-kira seperti itu. Lalu dicerminkan. Maka berbalik. Seperti ini kan ya. Jadi geser ke atas, saya dapat seperti itu. Lalu saya cerminkan. Oh, saya dapatnya ini nih. Kebalikannya. Oke, nah sekarang kita kalau diberikan grafik, bagaimana kita mendapatkan informasi dari grafik tersebut. Misalkan saya punya persamaan fx sama dengan gx. Oh, saya punya grafik ini. Misalkan ini adalah fx, ini adalah gx. Maka fx sama dengan gx-nya itu berapa? Solusinya itu apa? X-nya berapa? Ya, titik-titik perpotongan ini saja. Berarti fx sama dengan gx itu saat x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, atau x-nya sama dengan 3. Nah, kalau solusi persamaan fx kurang gx berarti daerah di mana nilai x-nya
atau daerah di mana nilai G-nya lebih tinggi dari F. Kan Gx-nya lebih besar dari F. Berarti G-nya lebih tinggi di mana? Di sini ya, kan ini lebih tinggi tuh. Berarti di daerah X-nya dari 1 sampai dengan 3. Ada lagi nggak? Ada nih di sini. Untuk X yang kurang dari 0. Berarti untuk ini daerahnya adalah X kurang dari 0 atau 1 kurang dari X kurang dari 3. Jadi pada daerah inilah nilai Fx kurang dari X. Lalu kalau naik dan turun, kita lihat gambarnya aja ya. Berarti dari sini ke sini turun, dari sini ke sana naik, dari sini ke sini turun, dari sana ke sana naik. Jadi kita juga bisa melihat dari grafik turun itu kapan, naik itu kapan. Lalu kita juga bisa menentukan titik maksimum dan minimum lokal. Titik minimum lokal adalah titik yang seperti ini. Dia paling minimum di sekitar dia. Ini titik maksimum lokal. Dia paling maksimum di sekitarnya dia. Nah, titik minimumnya berapa? Titik minimumnya adalah saat X-nya 2, Y-nya sama dengan 0. Titik maksimumnya gimana? Ya, mungkin harus kita persebesar. Maksimumnya di sini. Saat X-nya berapa? X-nya sama dengan, katakan itu 0,6. Y-nya berapa? 1, berarti ini 1,2. Jadi, kita juga bisa melihat titik maksimum dan minimum dari gambarnya. Oke, jadi untuk video kali ini materinya sampai di situ. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.